berdakwah yang lembut dan penuh toleransi, Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang paling berpengaruh di Jawa. Sunan Kalijaga juga memiliki peran penting dalam perkembangan Kesultanan Demak dan membantu penyebaran Islam di berbagai daerah. Beliau menikah dengan Dewi Sarah, putri dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahan tersebut lahir beberapa anak, di antaranya Raden Dimas Said yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, serta Dewi Rahmi dan Dewi Setiana. Hingga sekarang makam Sunan Kalijaga berada di Kalilabu, Demak, Jawa Tengah, dan sering dikunjungi masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada perjalanan masa muda Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said dan merupakan putra hadirat Tuhan Tumenggung Wilatikta. Saat muda, ia hidup di lingkungan bangsawan, tetapi merasa prihatin melihat banyak rakyat miskin yang menderita. Karena ingin membantu rakyat, ia sering mengambil harta dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Akibat tindakannya itu, ia dikenal juga dengan julukan Lokajaya. Perjalanan hidup Raden Mas Said berubah setelah bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang menasehatinya agar menolong orang lain yang bukan dengan orang lain dan sesuai dengan agama. Sejak saat itu, Raden Mas Said mempelajari ilmu agama Islam dan cara berdakwah. Nama Kalijaga berasal dari kisah Raden bisa menjaga momen Dia berdakwah dengan cara unik, yaitu menggunakan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, lagu daerah, dan pakaian adat Jawa agar masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Cara dakwahnya yang lembut, damai, dan dekat dengan budaya masyarakat membuat banyak orang tertarik memeluk agama Islam tanpa pemaksaan. Selanjutnya ada 4 metode dakwah. Yang pertama, wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Pada masa itu, masyarakat Jawa sangat menyukai pertunjukan wayang. Karena itu, beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita pewayangan. Tokoh dan cerita wayang tetap dipertahankan agar masyarakat tidak merasa asing. Namun, isi cerita diberi pesan tentang kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan keimanan kepada Allah. Setelah pertunjukan selesai, Sunan Kalijaga biasanya mengajak penonton mengucapkan syahadat dan mempelajari Islam. Yang kedua ada musik dan gamelan. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga memakai musik tradisional Jawa seperti gamelan untuk menarik perhatian masyarakat. Beliau menciptakan tembang atau lagu bernuansa Islami. Salah satu lagu yang terkenal adalah Lilir. Lagu ini berisi ajakan untuk memperbaiki diri, rajin beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan musik dan lagu, ajaran Islam menjadi lebih mudah dipahami dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga tidak langsung menghapus adat dan tradisi Jawa yang sudah lama ada. Beliau juga menyesuaikan budaya tersebut dengan ajaran Islam. Contohnya, tradisi selamatan diisi dengan doa-doa Islam, pakaian adat tetap digunakan, dan upacara budaya diarahkan agar beliau bertentangan dengan agama. Cara ini membuat masyarakat merasa nyaman dan puaskan karena budaya mereka tetap menghargai. Selanjutnya, berdakwah dengan sikap ramah dan bijaksana. Sunan Kalijaga dikenal sangat sabar dan lembut, tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Beliau lebih sering memberi contoh melalui perilaku sehari-hari. Sikapnya yang sopan, sederhana, suka membantu rakyat, dan menghargai orang lain membuat masyarakat kagum dan tertarik mengikuti ajaran. Yang kelima, kehidupan sosial. Sunan Kalijaga hidup dekat dengan rakyat biasa. Beliau sering membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan pentingnya kerja keras, gotong royong, kejujuran, dan hidup sederhana. Karena dekat dengan rakyat, dakwah beliau lebih mudah diterima dibandingkan hanya memberi. Yang keenam, membangun masjid dan pusat pendidikan. Sunan Kalijaga juga ikut mengembangkan masjid sebagai tempat ibadah dan belajar agama. Salah satu masjid yang terkenal berkaitan dengan Wali Songo adalah Masjid Agung Demak. Masjid yang tidak hanya dipakai untuk sholat, tetapi juga untuk belajar membaca Al-Quran.
masyarakat, berdiskusi tentang agama, dan mempererat persaudaraan masyarakat. Kesimpulannya, metode dakwah Sunan Kalijaga berhasil karena dilakukan dengan cara yang damai, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Beliau menyebarkan Islam melalui seni,